Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya percaya teman-teman dalam keadaan yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang baik, kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah agung namanya. Dan kita mau tinggikan nama Tuhan ya Allah. Sebab Yesus itu baik bagi kami.
kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dengan lagu pujian semusim berlalu. Kembali lagi bersama dengan saya Julius Misael dalam sharing firman Tuhan di kesempatan Sabtu yang berbahagia ini. Kita akan bicara mengenai unconditional love atau cinta yang tanpa syarat atau kasih yang tanpa syarat. Kita akan bahas selama 1 bulan ke depan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk semua pengorbanan-Mu, untuk setiap kasih yang tanpa syarat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini karena kasih-Mu yang tanpa syarat, sehingga kami yang tidak layak menjadi layak di hadapan-Mu, sehingga kami yang tidak pantas menerima keselamatan dijadikan pantas untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bicara mengenai unconditional love atau cinta yang tanpa syarat, kita akan lihat gambar yang ada di belakang saya. Gambar yang ada di belakang saya mengingatkan kita betapa Allah sangat mengasihi kita sebagai umat manusia.
Bayangkan saja, Allah yang tidak berdosa, Allah yang tidak mempunyai cacat celah, rela mengosongkan dirinya lalu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Pada dasarnya Tuhan sangat mengasihi semua ciptaan-ciptaannya, termasuk manusia. Nah, manusia pernah gagal ketika peristiwa Adam dan Hawa dan akhirnya memutus hubungan manusia dengan Allah. Tetapi Tuhan tidak berhenti, tetapi Tuhan mencari cara bagaimana untuk menggapai dan menyelamatkan setiap umat-umatnya yang mau. Kenapa saya bilang umat-umatnya yang mau? Karena anugerah diberikan kepada semua orang, tapi tidak semua orang yang mau ambil anugerah keselamatan tersebut. Mereka lebih memilih untuk percaya terhadap golongan yang A, percaya kepada golongan yang B, percaya kepada golongan yang C. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Maka dari itu teman-teman, kita bersyukur kalau kita saat ini sedang berada di koridor yang tepat, di pilihan yang tepat, yaitu adalah mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, melihat gambar tersebut, sehingga akhirnya kita bisa berpikir bahwa ketika membicarakan kasih tanpa syarat, sudah ada satu tokoh yang tidak akan pernah tergantikan, yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus rela mati untuk menebus saya. Yesus rela mati untuk menebus teman-teman semua yang berada di rumah. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Tuhan ingin mengembalikan rancangan Tuhan yang semula, yaitu adalah apa? Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan di mana suatu kelak nanti seluruh ciptaannya termasuk kita manusia akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Teman-teman, dunia selalu menawarkan, selalu mengajarkan untuk mendapatkan sesuatu, tentu tidak cuma-cuma. Sekalipun itu bonus, sekalipun itu diskon, sekalipun itu hadiah, biasanya ada syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Betul atau betul? Pasti betul kan? Maka dari itu, ketika kita berpikir, ada gak sih di dunia ini yang mengasihi pasangannya tanpa syarat? Ada gak sih teman-teman kita di lingkungan sekitar yang mengasihi kita tanpa syarat? Ada gak sih orang tua di lingkungan di mana kita berada mengasihi anaknya tanpa syarat, atau sebaliknya, anak-anak mengasihi orang tuanya tanpa syarat? Kita dibenturkan dengan dilema seperti itu, teman-teman semua. Di satu sisi kita diajarkan untuk memberikan kasih yang tanpa syarat, tetapi dunia selalu mengajarkan atau mendikte kita bahwa tidak ada yang tanpa syarat. Semuanya harus ada syarat. Bahkan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, baru diskon itu dapat, baru bonus itu dapat, baru hadiah itu dapat, baru perhatian dari teman itu dapat, baru kasih sayang dari pacar kita dapat. Semuanya terkadang diukur oleh syarat dan ketentuan. Teman-teman semua, itu adalah hal-hal yang kerap kali dunia berikan. Tetapi apa yang Alkitab ajarkan
kita harus meneladani apa yang Tuhan telah teladani. Jikalau Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, tanpa memikirkan apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan, kita pun harus lakukan itu. Susah memang, berat ya. Jikalau kita ingin mengikut Kristus, mengikut semua ajaran-ajarannya, kita perlu untuk menuruti dan mentaati apa yang menjadi perintah-perintahnya. Boleh nggak seandainya tidak mengikuti? Tentu Tuhan tidak mau memaksa. Kalau seandainya mau silahkan, kalau seandainya tidak ya enggak apa-apa. Tetapi upahnya adalah tidak memperoleh anugerah keselamatan. Maka dari itu teman-teman, sebenci apapun kita terhadap sesama, sekesal apapun kita terhadap teman, kita tidak boleh mengizinkan roh kebencian tinggal terlalu lama. Kita tidak boleh mengizinkan roh kecurigaan tinggal terlalu lama di dalam hati dan pikiran. Saya sering sekali terjebak di posisi ini, tetapi saya selalu diingatkan saya punya orang-orang hebat di sekitar saya, teman-teman pemuda, ibu gembala, orang tua, keluarga yang selalu memberikan semangat ketika saya sedang dalam kondisi yang tanda kutip menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan, menyimpan kemarahan. Tetapi melalui karya Tuhan dalam kehidupan saya, melalui Roh Kudus dan orang-orang yang ada di sekitar, saya mampu untuk melepaskan satu demi satu segala kepahitan-kepahitan tersebut. Nah teman-teman, dikatakan di ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini sebuah ajakan. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sehingga saya bisa simpulkan bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengasihi orang yang kadang bikin kita kesel, kadang-kadang nyusahin kita, kadang-kadang ngecewain kita. Bagaimana caranya? Nah, dikatakan di ayat yang ke-7 dengan jelas, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. So yang pertama adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar tanpa syarat. Kita harus lahir dari Allah. Betul, kita harus lahir dari Allah. Maksudnya apa lahir dari Allah? Kalau kita lahir dari Allah, kalau kita menyadari bahwa kita telah dibaptis, kalau kita telah lahir baru, hidup baru, dan kemudian kita meninggalkan segala sesuatu hidup lama, lalu kemudian dinyatakan lahir baru, berarti kita mewariskan gennya Tuhan, berarti kita mewariskan naturnya Tuhan. Naturnya Tuhan apa? Yaitu adalah kasih. Kalau orang tua kita kasih, pasti anaknya menjadi kasih. Contohnya adalah kalau orang tua kita pohon pepaya, pasti anaknya akan menjadi pepaya. Kalau orang tua kita contohnya pohon mangga, pasti anaknya akan berbuah mangga. Demikian juga dengan kalau kita lahir dari Tuhan, kita anaknya akan mempunyai ciri khas yang sama, naturnya yang sama, yaitu adalah kasih. Sehingga saya teringat dengan satu teks Alkitab dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat saudara. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Teman-teman semua, saya percaya teman-teman ketika percaya kepada Yesus, mengikut Tuhan dan memutuskan untuk membaptis diri, lalu kemudian dikatakan memproklamirkan iman kita di hadapan Tuhan dan manusia, lalu dikatakan kita lahir baru, hidup baru. Disitulah seharusnya kita mengambil kesempatan tersebut atau momentum tersebut untuk meninggalkan setiap dosa-dosa. Bisakah kita sendiri? Tidak bisa. Perlu Roh Tuhan. Roh Tuhan akan menguatkan kita ketika kita terus dekat dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, melalui doa, firman Tuhan. Sadari itu teman-teman semua. Sadari bahwa kita lahir dari Allah, sehingga kita memegang warisan naturnya Allah, yaitu adalah kasih. Lalu yang kedua teman-teman semua,
Bagaimana caranya? Jelas di ayat yang ke-7 dikatakan apa? Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Cara yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengasihi orang tanpa syarat? Kita harus mengenal siapa Tuhan kita saat ini. Kalau kita menemukan orang-orang di sekitar kita mengasihi dengan syarat, artinya dia belum mengenal betul siapa Tuhannya. Dia belum mengenal betul siapa Allahnya. Paling tidak dia ada di tingkat mengerti. Paling tidak dia berada di titik tahu siapa tentang Tuhannya. Kalau saya ditanya, apakah saya mengenal Pak Jokowi? Tentu saya akan menjawab, saya tidak mengenal Pak Jokowi, tapi saya mengetahui Pak Jokowi. Contoh, Pak Jokowi adalah seorang presiden RI saat ini. Sudah 2 periode menjabat sebagai presiden dan tempat tinggalnya biasa di Istana Bogor dan bekerja di Jakarta mengurus Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetapi apakah saya betul-betul mengenal dia? Belum tentu. Nah, ketika kita mengenal Allah, kita harus betul-betul mengenal pribadinya, mengenal sifatnya, mengenal karakternya, mengenal seberapa besar kasihnya, mengenal betapa kebaikannya luar biasa, mengenal segala-galanya tentang Allah. Dan ketika kita mengenal Allah, kita akan menyadari bahwa kita membawa martabatnya Allah, bahwa kita membawa naturnya Allah, bahwa kita membawa gennya Allah. Kalau Allah itu kasih, kalau Allah mampu mengampuni, bahwa kalau Allah mampu melayakkan kita yang tidak layak menjadi layak, mengapakah kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Tuhan sudah ajarkan, Tuhan sudah meneladani, dan kita tinggal teruskan saja apa yang sudah Tuhan kerjakan. Itulah orang-orang yang mengenal Allah. Maka dari itu di ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Garis bawahi, bukan kita yang mengasihi Allah. Itu mau menjelaskan bahwa bukan karena Julius yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, bukan karena teman-teman yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu makanya Tuhan datang, makanya Tuhan tolong, makanya Tuhan berkati, bukan. Tetapi karena inisiatif Allah sendiri. Dia lihat kita tidak berdaya, dia lihat kita tidak mampu, dia lihat kita goyah tak sanggup menjalani kehidupan di dunia ini, maka dia menurunkan anaknya yang tunggal, yang mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia untuk menebus, menggantikan kita, menggantikan saya yang harusnya masuk dalam lumpur dosa. Tuhan merdekakan saya. Maka dari itu teman-teman, kalau hari ini kita dikasih kesempatan, yuk pakai kesempatan itu untuk membagikan kasih kita terhadap sesama, dan kita akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Hamba berdoa Tuhan untuk hari ini, untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami semua. Tuhan pakai hidup kami Tuhan menjadi lebih baik lagi. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi siapapun yang ada di sekitar kami, teman kami, pacar kami Tuhan, orang tua kami, gembala kami, bahkan orang-orang yang ada di dalam gereja, majelis, para pelayan. Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan perhatian, memberikan kasih yang tanpa syarat kepada mereka. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Halo teman-teman, kembali lagi di The One News hari ini. Terima kasih buat hambanya Koy Julius yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga buat para pelayan dan teman-teman yang sudah menonton ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan sebagai berikut. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Laporan persembahan
teman-teman, yuk belanja di Dewan Store. Buat teman-teman yang mau order, langsung saja DM di Dewan Store. Buat yang belum follow, yuk follow sekarang. Buat teman-teman Dewan FC, jangan lupa latihan setiap hari Minggu jam 5 sore di Rikit Futsal. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan Tuhan News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mengakhiri pada kita pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian. Terima kasih Yesus. Arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai yang dari Tuhan.